Ibiddahoini amin. Babu kunyatir rajuli bi akbari auladihi. Ini bab menerangkan tentang memberikan kunyah kepada seseorang dengan anaknya yang paling besar, yang paling tua. Kunyah Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim bibnihil Qasim. Dikunyahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan Abul Qasim. Kenapa? Ya sebab Nabi Muhammad punya anak, terus anaknya yang paling tua itu adalah ya Qasim. Nah, sehingga terkenal Nabi Muhammad itu ya dikunyahkan dengan Abul Qasim ya. Wa kana akbaru banihi, kemudian ya Abul Qasim itu adalah anak Nabi yang paling tua. Wa fil babi hadisu Abi Suraih. Dalam bab ini ada hadis yang menerangkan juga cerita tentang Abi Suraih allazi qaddamnahu, yang telah kami jelaskannya pada waktu yang lalu fi babis bitaghyiril ismi ila ahsana minhu, ya pada bab dianjurkannya merubah nama ila ahsana kepada yang lebih bagus. Ini ahsan ya termasuk isim ghairu munsharif ya, makanya nggak dibaca ila ahsani, ila ahsana. Tapi kalau dalam Al-Quran fi ahsani takwim, nah itu alamat jarnya dengan kasroh, dia isim ghairu munsharif juga karena ya dia diidopatkan. Jadi kalau udah diidopatkan berarti kembali lagi ya alamat jarnya walaupun posisinya dia isim ghairu munsharif, alamat jarnya dengan kasroh ya, fi ahsani takwim. Kalau ini ila ahsana minhu, sama seperti kita niat Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Jadi bacanya Ramadhani. Kenapa? Ya kan isim ghair munsharif Ramadan. Iya benar isim ghair munsharif, tapi dia diidopatkan kepada lafaz hazihi, Ramadhani hazihi sanati. Ya makanya Bapak Ibu itu saya sampaikan di beberapa tempat semuanya. Kalau kita niat bacanya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hazi sanati. Jangan baca Ramadona ya, jangan Ramadona hazi sanah. Itu salah dari ilmu nahuknya. Ya, saya mungkin ya menyampaikan ini beberapa tahun yang lalu, ada beberapa jamaah yang protes sama saya. Datang ya saya kasih tahu tuh, dibilang ini kan isim ghairu munsharif. Ya saya senyum aja ya. Nah kemudian saya keluarin dalilnya tuh, dalam Alfiyah kan ada wajurra bil fathati ya. Nah begitu, sehingga baru mereka paham, oh iya. Bahkan kalau kita baca-baca di kitab-kitab ada yang dijelaskan ya bikasrin nun, dikasrokan nunnya supaya orang paham tuh Ramadhani. Kenapa? Karena lafaz Ramadhani diidopatkan kepada lafaz hazihi, hazihi sana. Nah, ini yang namanya perlunya kita belajar ilmu nahwu begitu. Ya, jadi ila ahsana minhu. Ya, kenapa bacanya ahsana? Karena isim ghairu munsharif, alamat jarnya dengan fathah. Ya, itu ilatnya ada dua. Ya, ilatnya ada dua. Yang pertama kembali kepada lafaz, yang kedua kembali kepada apa? Makna. Nah, Ramadan juga begitu. Ya, kembalinya dua ilat. Ya, yang satu kembali kepada lafaz, yang kedua kembali kepada makna. Pertama, ya Ramadan. Ramadan itu isim ma'rifah alamiah. Ya, Ramadan. Ya, kemudian yang kedua apa? Ziyadah alif nun. Babu kunyatir rajuli allazi lahu auladun bi ghairi auladihi. Ini bab menerangkan tentang diberikan kunyah seseorang yang baginya itu memiliki beberapa anak Ya, kemudian bi ghairi auladihi, juga ada lagi yang dikunyahkan yang bukan dengan anaknya.
Ya, jadi nanti ada orang dikasih kunyah sesuai dengan ya anaknya. Dia punya beberapa anak. Nah, kemudian anak yang paling tua itu kunyahnya. Ada lagi nanti bukan anak yang paling tua, ada juga riwayatnya. Ada lagi dia enggak punya anak tapi dikunyahkan dengan anak orang lain seperti saudaranya. Nah, itu juga ada keterangannya. Hadzal babu wasi'un. Bab ini luas, la yuhsa, tidak bisa dibatasi. Man yattasifu bihi, orang yang ya memberikan sifat dengan hal tersebut. Wala ba'sa bizalika, dan tidak menjadi apa-apa terkait tentang hal itu. Babu kunyati malam yulad lahu, yaitu menerangkan bab ya kunyahnya seseorang bagi ya orang itu yang tidak diberikan anak. Jadi bagaimana kalau ada orang kagak dikasih anak, ya kemudian dikunyahkan, boleh enggak? Kan biasanya kunyah itu diberikan kepada orang punya anak dan anaknya pun yang paling besar. Nah, ini juga ada keterangan Nabi pernah memberikan kunyah kepada orang yang memang tidak diberikan anak. Wa kunyatus shogiri, dan juga boleh dikunyahkan kepada anak yang paling kecil. Ada anak yang paling tua, ada anak yang paling bontot. Kalau yang paling tua namanya sulung, kalau yang paling muda namanya apa? Bungsu. Nah, sekarang ada orang dikunyahkan kepada anak yang paling bungsunya. Ada juga riwayatnya. Tapi yang masyhur yang tadi itu yang pertama. Itu biasanya dia dikunyahkan dengan ya anak yang paling besar. Sebab Nabi itu dikunyahkan dengan Abul Qasim. Nabi punya anak banyak. Ada laki ada perempuan. Tapi Nabi dikunyahkan dengan Abul Qasim. Nah, alasannya karena Qasim adalah anak Nabi yang pertama, yang paling tua. Nah, tapi nanti ada juga kepada anak yang paling bungsu, yang bontot. Atau orang kagak punya anak, dikunyahkan kepada ya yang lainnya. Bisa anak ponakannya, ya, atau anak saudaranya, atau siapa saja. Ya, itu ada keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perempuan nanti ummu, ya, iya. Seperti Ummu Abdillah, Siti Aisyah minta dikunyahkan. Yang lain pada dikasih ya kunyah, saya dong dikasih. Kan Siti Aisyah kagak punya anak, ya kan? Nah, Asma tuh adiknya Siti Aisyah punya anak, namanya Abdullah. Ya, nah makanya Siti Aisyah dikasih kunyah sama Nabi Ummu Abdillah. Gitu. Jadi Siti Aisyah kepengen juga diberikan saya kunyah dong ya Rasulullah. Orang-orang enak ada kunyahnya. Ya udah dinamain dengan Ummu Abdillah. Nah, itu kalau perempuan biasanya dengan Ummu, kalau bapak dengan Abu. Ya, Abul Qasim, ya Abu Juraih. Ya, seperti itu. Bahkan ya Nabi pernah memberikan gelar kepada Abdurrahman bin Shauhr dengan Abu Hurairah, ya, dengan kucing. Ya, bukan kepada anak, pada binatang. Karena disayang banget, ya ini kucing seperti anaknya. Ya udah Abu Hurairah. Nah, seperti itu. Jadi ada keterangan hadisnya semuanya. Rawaina fi Sahihail Bukhari wa Muslim, kami telah meriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim an Anasin, yang datangnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Ya, kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling bagus akhlaknya, manusia yang paling bagus budi pekertinya. Wa kana li akhun, saya punya saudara, yuqalahu Abu Umair, disebut dengan Abu Umair. Qala rawi, berkata rawi, ahsibuhu, saya menduganya, qala Fatim, ia bilang namanya Fatim. Jadi ada sak rawi, ya, ada bilang Abu Umair, ada Fatim. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ja'ahu, apabila datang siapa Nabi hu, ya kepada ya Abu Umair tadi, yaqul ya Abu Umair, ya dibilang ya Abu Umair, ya ma fa'alan Nughair, ya apa yang dikerjakan oleh Nughair. Nughairun kana yal abu bihi, Nughair adalah dia ya yal abu bermain-main siapa Nuair bihi dengan Abu Umair.
Warwaina bil asani di sahihati, dan kami telah meriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih fi sunani Abi Dawud wa ghairihi, dalam kitab Sunan Abi Dawud dan lain daripada Sunan Abi Dawud. An Aisyah radhiyallahu anha, riwayat ini datang dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata siapa Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kullu sawahibi lahunna kunan, semua sahabat-sahabat saya mereka punya kunyah. Tuh kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, teman-teman saya semuanya ada kunyahnya. Qala, lalu Nabi ya bersabda, faktani bibnika Abdillah, maka kunyahkanlah ya aku ya bibnika dengan putranya kamu Abdillah. Qala rawi, yang dimaksud oleh rawi yakni Abdallah ibn Zubair. Jadi yang dimaksud oleh rawi yaitu yang dimaksud dengan bibnika Abdillah, Abdullah bin Zubair. Wahwa ibnu ukhtiha, yaitu anak daripada saudara perempuannya Siti Aisyah. Namanya siapa? Asma'ah binta Abi Bakrin, Asma binti Abi Bakar. Wa kanat Aisyah tutukanna, dan adalah Siti Aisyah itu dikunyahkan siapa Siti Aisyah? Umma Abdillah, yaitu dengan Ummu Abdillah. Tuh, jadi Siti Aisyah kunyahnya Ummu Abdillah. Padahal Abdillah bukan anak Siti Aisyah, ya, tapi anak Asma. Itu menurut yang sahih, ya seperti itu. Nah ini artinya boleh, ya seseorang dikunyahkan dengan ponakannya, ya kan berarti itu Abdullah ya adalah ponakan daripada Siti Aisyah, sebab anak daripada Asma. Asma itu adiknya Siti Aisyah, punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Lalu Siti Aisyah dikunyahkan sama Nabi dengan Ummu Abdillah. Jadi ponakan deket banget itu. Ya, jadi makanya al-am yakumul ab. Paman itu posisinya menduduki seperti orang tua. Ya, begitu. Jadi kalau kita udah kagak punya orang tua, masih punya encang, punya encing, itu encang-encing kita menduduki seperti orang tua kita. Makanya masih dekat antara encing dengan ponakan, itu dekat banget. Ya, seperti itu, menduduki seperti posisi orang tua. Nah, makanya tuh Ummu ya Abdillah, ibunya Abdillah. Kenapa? Kan Abdullah bukan anak daripada Siti Aisyah, karena begitu dekatnya Aisyah sama Asma adik kakak. Ya, sehingga ya Aisyah dikunyahkan dengan Ummu Abdillah. Qultu, aku berkata, fahadza huwa sahihul ma'ruf. Ini adalah yang sahih, yang ma'ruf, yang terkenal. Wa amma marwainahu fi kitab Ibnu Sunni, adapun sesuatu yang kami riwayatkannya di dalam kitab Imam Ibnu Sunni an Aisyah radhiyallahu anha, riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya berkata siapa Siti Aisyah, asqattu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sakton, ya saya pernah keguguran, ya itu dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Siti Aisyah pernah ngakuin pernah hamil tapi keguguran. Ini riwayatnya di dalam kitab Imam Ibnu Sunni. Ya kata Siti Aisyah, saya pernah dulu ngandung hamil tapi sayang keguguran. Ya pasamahu Abdullahi, maka Nabi ngasih nama itu anak yang sikit yang keguguran namanya Abdullah. Ya seperti wakanani bi Ummi Abdillah. Lalu Nabi memberikan kunyah kepada saya, kepada Siti Aisyah maksudnya, dengan Ummu Abdillah. Nah kalau ada keterangan hadis begitu, fahuwa hadisun dhaifun. Itu jawab daripada Amma. Jadi Amma tuh belum ada jawabannya. Fahuwa, baiknya jawab. Nah begitu, karena jumlah ismiyah nggak bisa jadi jawab. Huwa jadi mubtada, hadisun itu jadi khobar. Dia nggak bisa jadi jawab, maka harus ditaruhkan fa. Fahuwa hadisun dhaifun. Nah begitu. Ya, jadi ya yang meriwayatkan terkait katanya Siti Aisyah pernah hamil kemudian keguguran, ya itu karena hadisnya dhaif. Jadi Abdullah itu tetap anak daripada Asma yang dimaksud. Wa qad kana minas sahabati jama'atun, dan sungguh ada dari kelompok sahabat beberapa jamaah lahum bagi Nabi kunan, dikasih lahum bagi mereka, ya Nabi kasih kunan, yaitu beberapa nama kunyah. Ada beberapa kelompok sahabat yang mereka dikasih kunyah qabla ayyulada lahum, sebelum dia punya anak.
Ya, mereka belum punya anak. Ya, Abdurrahman bin Sohor saat itu belum punya anak, tapi ya dikasih kunyah ke Abi Hurairah. Contohnya Abi Hurairah, wa Anasin Anas, wa Abi Hamzah Abi Hamzah, wa khalaiqa, dan beberapa makhluk la yuhsauna minas sahabati, tidak dibatasi daripada sahabat, wa tabi'in, dan para tabi'in, ya paman ba'dahum, dan setelah orang-orang setelahnya. Jadi banyak para sahabat, para tabi'in, dan setelah mereka semuanya yang dikunyahkan bukan hanya dinisbahkan kepada anak, tetapi banyak kepada makhluk-makhluk yang lain. Ya, bukan hanya Abu Hurairah ya dinisbahkan kepada kucing, tapi nanti di generasi sahabat, generasi tabi'in, dan setelah itu tabi'in banyak yang dikunyahkan ya kepada makhluk-makhluk Allah. Wala karohata fi zalika, dan itu hukumnya tidak makruh ya, bal huwa mahbubun, akan tetapi itu bisa menjadi dicintai bisyartis sabiki, dengan syarat yang telah lalu. Tapi dengan syarat kalau dikunyahkan orang itu suka, demen, dan kunyahnya pasti kunyah kepada yang baik-baik. Kalau memang disuka, dicintai, itu boleh. Sama seperti lakob, orang dikasih lakob boleh, yang penting julukannya itu tidak ya menghina dan mengganggu ya terhadap orang tersebut. Jadi orang itu merasa suka, demen dikasih kunyah, demen dikasih lakob. Nah itu mahbub, namanya dicintai. Nah hukumnya sunnah. Babun nahi anitakani bi Abil Qasimi, ini bab menerangkan larangan memberikan kunyah dengan Abul Qasim. Sebab Abul Qasim ini hanya kunyah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ya ada larangan ya memberikan kunyah kepada seseorang dengan Abul Qasim. Rawaina fi Sahihail Bukhari wa Muslim. Ini landasannya. Kenapa dilarang? Karena ada hadisnya. Kami riwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an jama'atin minas sahabati, dari kelompok sahabat, minhum, di antara mereka siapa? Jabirun, yaitu sahabat Jabir, wa Abu Hurairah, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya, Jabir dan Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, sammu bismi, silahkan kamu kasih nama dengan nama saya. Tuh, kalau nama saya boleh. Siapa namanya? Muhammad. Siapa namanya? Muhammad. Boleh kasih nama lah ya kamu semuanya, anak-anak kamu dengan nama saya Muhammad. Ya, wala tukannu bikunyati, jangan kamu memberikan kunyah dengan kunyahku. Ini ada larangannya. Ya, jadi dilarang. Makanya karena dilarang haram hukumnya. Ya, begitu. Ada yang bilang makruh, tapi nanti ada ya di kalangan mazhab itu beda pendapat. Bahkan ada yang membolehkan. Dilarang itu pada zaman Rasulullah aja. Kalau udah Rasul udah wafat, sudah bukan lagi zaman Rasulullah, itu boleh memberikan kunyah dengan Abul Qasim. Tapi bukan mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Syafi'i tetap hukumnya diharamkan karena berdasarkan hadis ini, sammu bismi wala tukannu bikunyati, berikanlah nama dengan nama saya dan jangan kamu memberikan kunyah dengan kunyah saya. Jadi kalau nama siapa? Muhammad. Kalau kunyah Abul Qasim. Kalau ngasih nama boleh Muhammad, tapi kalau memberikan kunyah enggak boleh Abul Qasim. Itu yang dimaksud hadis sahih dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qultu, saya Imam Nawawi berkomentar, ihtalafal ulama'u, berbeda pendapat siapa para ulama, fitakani, terkait tentang memberikan kunyah, bi Abil Qasimi, dengan Abul Qasim, ala salah satu mazhab, terbagi menjadi 3 ya mazhab. Jadi ada 3 pendapat ya, terkait ya tentang boleh enggak memberikan kunyah seseorang dengan Abul Qasim. Nah, di kalangan para ulama berbeda pendapat. Akhirnya kata Imam Nawawi dibatasi menjadi 3 kelompok. Fazahaba Syafi'i, maka berpendapat siapa? Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat buat Imam Syafi'i. Wa man wafaqahu, dan orang-orang yang sependapat dengan Imam Syafi'i. Ya, jadi mazhab Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengan Imam Syafi'i ya bilangnya gimana? Ila annahu la yahillu li ahadin ayatakanna Abul Qasimi, bahwasanya tidak halal, tidak boleh maksudnya
bagi seseorang untuk memberikan kunyah siapa seseorang Abul Qasim. Ya, ini yang pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, kagak boleh seseorang memberikan kunyah dengan Abul Qasim. Sawaun kana ismuhu Muhammadan, sama saja nama dia itu Muhammad, au ghairahu, ataukah dia bukan namanya Muhammad. Baik dia namanya Muhammad atau dia namanya bukan Muhammad, tapi punya anak yang paling tua namanya Qasim, disebut Abul Qasim, padahal namanya bukan Muhammad, tetap kata Imam Syafi'i nggak boleh. Itu mau nama dia Muhammad atau namanya bukan Muhammad, kemudian dia dikunyahkan dengan Abul Qasim, itu tidak dibolehkan. Pendapat mazhab Imam Syafi'i dan orang-orang yang setuju dengan Imam Syafi'i. Wa mimman, dan daripada orang-orang rawa yang telah meriwayatkan hadza, daripada ini, min ashabina anis Syafi'i, ashab kita daripada Imam Syafi'i. Siapa? Wa mimman al a'immatul huffaz. Jadi apa irobnya za? Al a'immatul huffaz. Jadi mubtada muakhar. Ya, al a'immatul huffaz itu jadi mubtada muakhar. Khabar muqaddamnya mana? Khabar muqaddamnya mana? Wa mimman. Ya, mimman itu jar majrur. Ya, khabar muqaddam. Ya, jadi al a'immatu itu jadi mubtada muakhar. Ya, siapa ya yang meriwayatkan daripada ashab kita Imam Syafi'i itu para imam-imam al-huffaz yang sudah hafal ribuan hadis. As-siqatu, mereka itu orang yang sikoh. Al-asbatu, ya mereka udah tetap sebut. Ya, al-fuqaha'u, para fuqaha. Al-muhaddisuna, para ulama muhaddis. Di antaranya Abu Bakar al-Baihaqi. Tuh, Abu Bakar al-Baihaqi wa Abu Muhammad al-Baghawi, itu semua al-a'immah al-huffaz, itu semuanya al-a'immatul huffaz as-siqah. Ya, Abu Bakar al-Baihaqi, Abu Muhammad al-Baghawi, fi kitabih at-tahzibi, dalam kitabnya at-tahzib, fi awal kitabin nikahi, di awal kitab an-nikah, wa Abul Qasim bin Asakir, dan Abul Qasim bin Asakir, fi tarihi Damaskus, terkait tentang sejarah ya, Damaskus Syria. Nah itu ya mereka para imam-imam yang setuju dengan Imam Syafi'i. Ya, di dalam kitab At-Tahzib dijelaskan haram hukumnya, enggak boleh seseorang memberikan kunyah dengan Abul Qasim, baik dia itu namanya Muhammad ataupun dia namanya bukan Muhammad. Sekarang pendapat yang kedua, wal mazhabus tsani, mazhab yang kedua mazhabu Malikin, mazhab Imam Malik rahimahullahu. Ya, Imam Malik punya pendapat annahu yajuzu at-takanni bi Abil Qasimi. Kata Imam Malik boleh memberikan kunyah seseorang dengan Abul Qasim, liman ismuhu Muhammadun, bagi ya orang yang memang namanya Muhammad, wali ghairihi, dan juga bagi orang yang bukan namanya Muhammad. Saat ini kata Imam Malik, kalau ada orang namanya Muhammad, punya anak namanya Qasim, disebut dengan Abul Qasim, dikasih kunyah Abul Qasim, atau dia namanya bukan Muhammad ya, tapi dia pengen dijulukin, dikunyahkan dengan Abul Qasim, kata Imam Malik boleh. Nah itu jadi kan beda sama mazhab Imam Syafi'i. Ngambil dalilnya bagaimana? Nah dibilang begini, wayaj alun nahya, dan dia menjadikan larangan yang tadi itu hadis ditahu tuh. Imam Malik tahu tentang hadis yang berbunyi sammu bismi walatukanu bikunyati, tapi kata Imam ya Malik khoson, hadis larangan tadi khusus bihayati Rasulullah SAW, pada saat Rasulullah masih hidup. Tuh begitu ya Pak Ibu, jadi boleh semuanya, yang penting kita tahu ilmunya. Nah begitu, ini sanad keilmuan namanya ya, jadi boleh ya, jadi bihayati Rasulullah, karena yang dimaksud hadis tersebut ya di zaman Rasulullah. Kalau sekarang Rasulullah tidak ada, udah wafat, sehingga ya itu dibolehkan ada orang memberikan kunyah dengan Abul Qasim. Tapi pendapat mazhab Imam Malik, jadi dia ikut kepada Imam Malik, nanti bertanggung jawabkan tuh dengan Imam Malik. Kalau nggak tahu ilmunya nggak boleh, ya dia harus tahu ilmunya. Ya itu saya ya ngikut kepada Imam Malik.
Wal mazhabus salisu, kemudian mazhab yang ketiga, la yajuzu liman ismuhu Muhammadun, tidak boleh bagi orang yang namanya Muhammad, wa yajuzu li ghairihi, dan boleh bagi orang yang bukan namanya Muhammad. Nah kalau yang tiga ditafsir, kalau yang namanya Muhammad nggak boleh ya, tapi kalau yang namanya bukan Muhammad dikunyakan Abul Qasim boleh. Itu mazhab yang ketiga. Qala Imam Abul Qasim. Nah ini yang berkata siapa? Yaitu Imam Abul Qasim Ar-Rafi'i min ashabina, dari ashab kita Imam Syafi'i. Yushbihu, yang menyerupakan ayyakuna hadza salisu asoha, bahwasanya pendapat yang ketiga ini lebih sahih. Ya, kata Imam Abul Qasim diambil pendapat yang ketiga. Ya, ini kelihatannya lebih sahih. Li'anna nasa lam yazalu yaqtanuna bihi, karena manusia terus menerus mereka memberikan kunyah dengannya fi jami'il a'sari, ya di seluruh masa-masa, min ghairi inkarin, tanpa diinkarinya. Wa hadzal ladzi qalahu sahibu hadzal mazhabi, dan inilah yang dikemukakan oleh sahibu hadzal mazhab, ya pemilik mazhab ini, fihi mukhalafatun zahiratun, di dalamnya ada perbedaan yang cukup jelas, lil hadisi, alasannya karena ada hadis keterangannya. Wa amma itbaqun nasi ala pilih, adapun penerapan manusia atas perbuatannya, ma'a anna fil mutaqannina bihi wal mukannina, ya bahwasanya orang yang memberikan kunyah dan yang diberikan kunyah itu siapa? Al a'immatul a'lam, para imam-imam yang sudah mendunia, ya kelasnya udah dunia tuh, al a'immatul a'lam. Wa ahlul hilli wal aqdi, dan juga termasuk ahlul hilli wal aqdi. Kalau ahlul hilli wal aqdi dalam ajaran Islam itu kalau di kita seperti anggota MPR DPR, anggota yang paling tinggi, ya itu ahlul hilli wal aqdi namanya, ahlul hilli wal aqdi. Ya kalau dulu kan presiden sangat takut dengan yang namanya MPR sama DPR. Ya sebab MPR itu punya kekuasaan penuh, memang di dalam undang-undang itu dia lebih tinggi. Ya kapan-kapan kalau presiden melakukan kesalahan langsung ditegur tuh MPR DPR. Nah begitu. Kalau sekarang kalah, ya DPR MPR udah kagak punya kekuatan apa-apa. Ya begitu. Ya tapi kalau dulu tuh ya begitu. Kalau dalam Islam namanya ahlul hilli wal aqdi. Ya seperti itu. Jadi anggota MPR itu anggota yang tertinggi kalau dalam undang-undang dasar 1945. Ya jadi presiden itu kalah dengan anggota MPR DPR, sehingga yang bisa menegur ya bagaimana kondisi presiden itu hanya DPR MPR, makanya dia wakil rakyat. Nah karena wakil rakyat paling tinggi kedudukannya. Nah itu mestinya begitu. Ada ahlul hilli wal aqdi namanya. Walladzina yuqtada bihim fi muhimmatid dini, dan orang-orang yang diikut dengan mereka pada kepentingan agama. Papihi taqwiyatun, maka di dalamnya ada kekuatan, limazhabi malikin, untuk mazhab Imam Malik, fi jawazihi, di dalam membolehkannya memberikan kunyah mutlakon secara umum. Wa yakununa qad fahimu minan nahi, dan adalah mereka, sungguh mereka sudah memahami daripada larangannya, al ikhtisasa bihayatihi, itu hanya dikhususkan saat hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama huwa masyhurun, sebagaimana itu udah masyhur, min sababin nahi, daripada sebab dilarangnya, pitakanni al yahuda bi abil qasim wa mudadatihim ya abal qasim lil izai, dilarangnya ya orang-orang Yahudi memberikan kunyah dengan Abul Qasim, dan mereka dipanggil-panggil dengan ya Abul Qasim. Kenapa? Lil izai, karena itu bisa mengganggu dan menyakiti Rasulullah. Jadi orang Yahudi dilarang untuk memanggil dia dengan Abul Qasim. Orang Yahudi dilarang kalau dia dikasih kunyah dengan Abul Qasim. Alasannya lil izza, dan itu ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal makna, dan makna ini qad zala, sungguh telah tidak ada, udah hilang. Wallahu alam, dan Allah yang lebih tahu. Babu jawazi taqniyatil kafiri wal mubtadi'i wal fasiki iza kana la yu'rafu illa biha au khifa min zikrihi bismihi fitnatan. Ini bab menerangkan dibolehkannya memberikan kunyah kepada orang kafir dan ahli bid'ah dan orang fasik. Ada orang kafir dikasih ya kunyah, boleh. Ya, ada orang ahli bid'ah enggak dipanggil namanya tapi dipanggil ya kunyahnya boleh.
orang fasik juga begitu. Ya, jadi orang kafir, orang ahli bid'ah, orang fasik dikasih kunyah boleh. Tuh Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab. Kan Abu Lahab orang kafir. Namanya siapa? Abdul Uzza namanya. Ya, jadi Abdul Uzza. Tapi Allah nggak mau manggil Abdul Uzza. Jadi Allah manggil dengan apanya? Dengan kunyahnya. Dikunyah dengan Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab. Nah, ini dalil orang kafir juga boleh dikasih kunyah. Ya, karena dia nggak suka nama Abdul Uzza tuh nggak enak disebut sama kita. Ya, hambanya ya apa? Berhala. Uzza itu kan nama berhala. Ada Manat, ada ya Uzza. Ya, itu dulu berhala zaman jahiliyah banyak sekali. Lata, Uzza, Azza. Ya, itu. Jadi Abdul Uzza. Ya, itu. Jadi nggak mau dipanggil begitu. Ya, makanya tabat yada Abi Lahab. Nah, itu dalam ya firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwa orang kafir boleh dikasih kunyah, atau ahli bid'ah, orang fasik boleh. Karena kalau disebut namanya dia ya nggak mau, takut ada fitnah. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabat yada Abi Lahab wasmu Abdul Uzza. Ya, namanya Abdul Uzza. Ya, Lata, Uzza, Manat. Nah, itu nama-nama ya berhala di zaman jahiliyah. Kila dikatakan zukira bi kunyatihi, disebut dengan kunyahnya li anau yu'rafu biha, karena itu lebih dikenal dengannya. Wakila karohatan, dibilang lagi itu karena makruh. Lismihi, karena namanya. Haisuju ila abdan, karena dijadikan dia sebagai hamba berhala. Kan kita semuanya bukan hamba berhala, hamba Allah. Kalau Abdullah itu nama yang paling bagus. Abdurrahman, Abdul Razak, Abdul Rahim, itu hamba-hamba Allah semuanya. Ya, jadi jangan ya dinisbahkan kepada berhala, sonam. Ya, abdan lis sonam itu ya gak enak. Ya, makanya disebutnya tabat yada Abi Lahab. Warwaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim an Usamah bin Zaidin. Riwayat ini datang dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya. Jadi an Usamah ibn Zaidin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW raqiba, mengendarai siapa Rasulullah, ala himarin, atas himar, ya keledai, liyauda Sa'd bin Ubadah, ingin menjenguk Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Fazakar hadisa, lalu disebutkan ya hadisnya yang cukup panjang. Wa murur Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abdullah bin Ubay Salul. Kemudian Nabi melewati yaitu orang yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia? Al-Munafiki, orang munafik. Itu kan di zaman Rasulullah ada ya pemimpin munafik yang sangat terkenal. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin. Ya, jadi dia kalau di hadapan Nabi itu baik. Zuhirnya di depan Nabi baik. Bahkan dia ketika meninggal pengen minta yang nyolatin Nabi, ya minta gamis Nabi. Nah begitu ya. Tapi dalam satu riwayat Nabi kagak sempat datang karena ada informasi dari malaikat Jibril. Nah seperti itu. Tuh Ubay bin Salul itu orang munafik. Jadi kalau mau dikasih tahu Nabi nggak tahu tuh. Ya seperti, karena orang munafik zahirnya bagus, ya cuma luarnya nggak suka sama Nabi. Nah itu Ubay bin Salul namanya. Ya terkenal banget itu. Ya terkenal benar, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya begitu hebatnya, dia mau mati aja minta nanti wasiat, kalau bisa nanti yang nyolatin saya Rasulullah ya. Seperti itu. Pengen minta disolatin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafiq. Summa qala, kemudian dia bilang pasaran Nabi, maka berjalanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala ala Sa'd bin Ubadah, sehingga dia bertemu dengan sahabat Sa'ad bin Ubadah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai Sa'du, ai ini maknanya iya. Ya, jadi
huruf nida itu banyak. Di antaranya ai. Ya, ai Sa'du, ya Sa'du, wahai Sa'ad. Alam tasma' ila maqala Abu Hubab. Tidakkah kau dengar kepada sesuatu yang diucapkan oleh Abu Hubab? Jadi Nabi memberikan kunyah kepada Ubay bin Salul Abu Hubab. Yuridu Abdullah ibn Ubay. Yang dimaksud sama Nabi Abdullah bin Ubay. Ya, jadi Abu Hubab itu kunyah untuk ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Nabi, kamu pernah dengar enggak bahwasanya Abu Hubab qala kaza begini. Nah, itu dalam hadis diterangkan jelas, tapi Imam Nawawi ngambilnya bukan itu. Artinya boleh orang kafir dikasih kunyah. Contohnya tabat yada Abi Lahab. Boleh orang munafik, orang ahli bid'ah, orang fasik dikasih bid'ah, ya dikasih kunyah. Contohnya Nabi Muhammad memberikan kunyah Ubay bin Salul yaitu dengan Abu Hubab. Nah, ini dalilnya yang dimaksud. Wa zakarul hadis, kemudian beliau menyebutkan hadis tersebut. Qultu, maka aku berkata, kata Imam Nawawi, takarrara fil hadisi, berulang-ulang di dalam hadis takniyatu Abi Thalib, dikasih kunyah Abu Thalib. Wasmu Abdul Manaf. Abu Thalib itu namanya Abdul Manaf, tapi Nabi memberikan kunyahnya aja, enggak dipanggil Abdul Manaf. Ya, dipanggilnya apa? Abu Thalib. Tuh, Abu Thalib, Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Nah, itu yang di dalam keterangan hadis sahih juga, Nabi ketika Abu Thalib ya itu atau sakit, Nabi datengin kalau bisa baca 2 kalimat syahadat. Tapi Abu Thalib belum sempat mengucapin 2 kalimat syahadat. Kemudian dia keburu meninggal dunia. Ya, itu Abu Thalib. Ya, jadi Abu Thalib sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal beliau ada paman Nabi yang begitu sayang sama Nabi. Ya, jadi dulu Nabi Muhammad berjuang, dibelain banget, satu sama istrinya namanya Siti Khadijah, yang kedua sama pamannya yang bernama Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib belum jelas-jelas masuk Islam. Begitu ya Pak, Ibu. Ya, sehingga dalam 1 tahun itu dua orang yang sangat dicintai sama Nabi meninggal dunia. Ya, istrinya Siti Khadijah meninggal di tahun itu. Kemudian Abu Thalib juga meninggal di tahun itu. Sehingga disebut tahun itu Amul Huzni, ya tahun berduka cita. Amul Huzni. Nah, pada saat tahun berduka cita itulah Allah ya jemput dengan malaikat Jibril bersama dengan buruknya. Ya, untuk kemana? Ya, untuk di Isra Mi'rajkan. Jadi Isra Mi'raj itu kan terjadi pada Amul Huzni, tahun duka cita Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad baru saja ditinggalkan oleh 2 orang yang sangat dicintainya. Pertama istrinya sendiri Siti Khadijah, yang kedua pamannya yaitu Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu kunyah, namanya Abdul Manaf. Wa fis sahihi, dalam sahih, hadza qabru Abi Righal. Dibilang ini kuburnya Abi Righal. Nah, itu jadi dikunyahkan juga dengan Abi Righal. Wa nazairu hadza kasiratun, dan bermula perbandingannya ini cukup banyak. Hadza kulluhu, ini semuanya idzan ya wujida syartu, apabila ditemukan syarat allazi dzakarnahu yang kami telah sebutkannya fit tarjamati, dalam tarjamah. Fa illam yujad, kalau tidak ditemukan, lam yazid alal ismi, maka tidak boleh tambah kecuali namanya aja. Jadi boleh dikasih kunyah, boleh dikasih lakob kalau memang udah memenuhi persyaratan. Tapi kalau tidak memenuhi persyaratan, cukup namanya saja. Ya, jadi dalam orang-orang Arab kebiasaannya itu ada 3 kita simpulkan. Ada nama, ada lakob, ada kunyah. Kama rawainahu, sebagaimana kami telah meriwayatkannya fi sahihaihima, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba, pernah menulis surat. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah nulis surat. Tulisannya ya salah satu contohnya begini, min Muhammadin Abdillah wa rasulihi ila Hirakla. Tuh, jadi ini surat datangnya dari Muhammad
hamba Allah dan Rasul Allah. Untuk siapa? Untuk Raja Heraklius. Ya, raja saat itu Raja Romawi yang punya nama gelar Kaisar. Ya, Kaisar. Tapi Nabi Muhammad tidak nyebut gelarnya, tidak nyebut yang lain-lainnya, tapi disebut langsung namanya, ila Herakla, itu Heraklius. Ya, jadi Nabi itu udah ada hubungan, kalau istilahnya dalam ilmu tata negara, hubungan bilateral. Ya, hubungan bilateral itu hubungan dua negara. Ya, begitu. Kalau yang lebih dari dua negara namanya hubungan multilateral. Ya, jadi ada bilateral, ada multilateral. Ya, nah ini ya Nabi Muhammad udah melakukan hubungan yang baik dengan negara Romawi. Ya, namanya Raja ya Heraklius, Kaisar ya yang punya kedudukan yang sangat tinggi pada Raja Romawi saat itu. Ya, jadi ngirim surat. Ya, itu stempelnya Pak. Nabi Muhammad ada cincinnya sendiri. Jadi cincin Nabi Muhammad itu tulisannya Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Allah ada di atas, Rasul di tengah, di bawahnya Muhammad. Itu begitu cincin Rasulullah. Dia kalau habis nulis surat stempel. Nah, Muhammad Rasulullah. Udah ada stempel berarti hebat itu. Masya. Iya, tinta basah udah. Iya, jadi di cincinnya itu udah basah. Ya, tinggal stempel. Dikirim kepada Raja Heraklius. Ya, seperti itu. Nah, itu dalam satu riwayat cincin itu entah kemana. Ya, setelah Rasulullah wafat itu nggak ditemukan. Di dalam museum-museum pun nggak ada. Ya, museum dunia nggak ada yang menyimpan. Ya, kalau pedang ada, pedang Nabi ada. Sorban Nabi ada. Ya, itu ada satu museum yang menyimpan seperti sorban Nabi, kemudian pedang Nabi. Ya, itu ada. Ya, tapi cincinnya nggak ada. Ya, itu cincin yang memang bisa langsung dijadikan sebagai stempel. Nah, itu jadi dia nulis surat kepada Raja Heraklius seperti itu. Ya, jadi ya, begitu tuh Bapak Saudara, ditulis namanya langsung min Muhammadin Abdillah wa Rasulihi ila Herakla. Pasammahu bismihi, maka Nabi kasih nama dengan namanya langsung. Walam yukannihi wala laqabihi, dan Nabi tidak memberikan kunyahnya dan laqabnya. Bilaqabi Maliki Rum, kan laqabnya Raja Romawi. Wa huwa Kaisar, yaitu Kaisar. Ya, begitu. Walaupun suratnya itu dibalas dengan balasan yang baik, tapi Heraklius tidak masuk Islam. Ya, jadi ya, tetap hubungan baik ada antara Nabi Muhammad dengan Raja Heraklius di Romawi saat itu. Ya, cuma rajanya diajak masuk Islam nggak mau. Ya, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhairu hadza kasiratun, dan perbandingan ini semuanya banyak. Wa qad amarna bil iglazi alaihim, dan sungguh kami telah memerintahkannya bil iglazi alaihim, untuk ikhlas menggarisbawahi atasnya. Ya, ini hal yang penting harus digarisbawahi. Fala yanbaghi annukniyahum, maka tidak pantas memberikan kunyah kepada mereka. Wala narqofa lahum, dan juga tidak boleh memberikan satu ya kelemah lembutan buat mereka, ibaratan. Wala nalina lahum, dan juga kita tidak boleh memberikan kelemah lembutan kepada mereka, qaulan, baik dalam ucapan. Wala nazharu lahum wuddan, dan kita tidak boleh menampakkan kepada mereka wuddan wala mu'alafatan, rasa cinta dan kasih sayang terhadap mereka. Jadi ada beberapa yang harus ditegaskan. Ya, kalau orang dikasih kunyah, dikasih laqab itu biasanya tanda sayang. Nah, tapi Nabi lihat ada juga beberapa orang yang memang harus disebut namanya aja. Ya, tidak perlu ditambahin dengan laqab atau kunyahnya, seperti itu. Ya. Babu jawazi takniyatir rajuli, ini bab menerangkan tentang dibolehkannya mengkunyahkan seseorang bi abi pulanah, dengan abi pulanah, wa abi pulan wal mar'ah bi ummi pulan, dan kalau perempuan dengan ummi pulan, ya wa ummi pulanah. Ya, boleh juga kalau orang laki namanya abu, pakainya kalau orang perempuan namanya ummu.
I'lam ketahuilah anna hadza qulaula hajra fihi, tidak terbatas padanya. Wa qad takanna jama'atun min afadili salafil ummati minas sahabati wat tabi'in, dan sungguh kelompok-kelompok ya dari para as-salafus sholih, dari kalangan-kalangan para sahabat dan tabi'in, faman ba'dahum, dan orang-orang yang hidup setelah mereka, bi abi pulana, ya dengan abi pulana. Paminhum siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lahu salasu kunan. Ya, Utsman bin Affan itu punya 3 kunyah, Abu Amr wa Abu Abdullah wa Abu Laila. Wa minhum Abu Darda, dan diantara mereka lagi Abu Darda. Wa zaujatuhu, dan istrinya Ummu Darda. Tuh ada sahabat yang terkenal dikasih kunyah dengan Abu Darda. Tuh, makanya kan ada doa tuh yang Nabi ajarin, namanya Abu Darda. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Itu doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Darda. Pada saat di kampungnya terjadi kebakaran, ternyata rumah Abu Darda tidak terbakar. Ya, kenapa? Karena Abu Darda selalu ngamalin doa yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu habis setiap kali sholat subuh dibaca Allahumma anta rabbi. Ya, nah ini doa Abu Darda yang memang dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Abu Darda kunyah tuh. Abu Darda, Ummu Darda al-Kubra, sahabiyatun, dia itu sahabat. Ismuha siapa? Khairah. Namanya Khairah. Ya, tapi dia lebih dikenal dengan ya siapa? Yaitu dengan kunyahnya. Ya, wa zaujatul ukhra, dan istrinya juga yang lain Ummu Darda as-Sughra. Jadi ada Ummu Darda al-Kubra, ada Ummu Darda as-Sughra. Karena istrinya ada 2. Jadi Abu Darda punya istri 2. Istri yang pertama disebut Ummu Darda al-Kubra, istri yang kedua disebut Ummu Darda as-Sughra. Ismuha Hujaimah, namanya Hujaimah. Wa kanat jalilatul qadri faqihatan, dan adalah ya yang kemuliaannya cukup besar, seorang faqih fadilatan yang mulia, mausufatan bil aqli, yang disifatkan dengan kecerdasannya, wa al-wafir yang sempurna, wal fadlil bahiri, dan kemuliaan yang cemerlang. Wahiyat tabi'iyatun, dia itu adalah tabi'i. Wa minhum, dan diantara mereka Abu Laila, ya Abu Laila, ya itu juga kunyah zaman tabi'in, Abu Laila. Walid Abdurrahman bin Abi Laila, orang tua daripada Abdurrahman bin Abi Laila. Wa zaujatuhu Ummu Laila, sementara istrinya dikunyahkan dengan Ummu Laila. Jadi kalau bapaknya pakai abun, Abu Laila, kalau istrinya ibunya berarti Ummu Laila. Wa Abu Laila wa zaujatu sahabiyani, Abu Laila dan istrinya itu 2 orang yang bersahabat. Wa minhum Abu Umamah, dan diantara lagi ada Abu Umamah. Wa jama'atun minas sahabati, dan beberapa kelompok daripada sahabat. Wa minhu Abu Raihanah, wa Abu Ramsah, wa Abu Rimah, wa Abu Amrah Bashir bin Amr, wa Abu Fatimah al-Laisi. Ya, itu semuanya namanya kunyah. Ya, kila ismuhu Abdullah bin Anis, namanya Abdullah bin Anis. Wa Abu Maryam al-Azdi, dan Abu Maryam al-Azdi. Wa Abu Ruqayyah Tamimud Dari, wa Abu Karimah al-Miqdam bin Ma'di Kariba. Wa haula'i, dan mereka kulluhum semuanya sahabatun, adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minat tabi'in, dan di antara kalangan tabi'in Abu Aisyah, ya Masrukul Ajda, wa khalaikun la yuhsauna. Jadi ada lagi namanya Abu Aisyah, Masruk al-Ajda, dan banyak lagi dari hamba-hamba Allah yang tidak bisa dibatasi. Qala As-Sam'ani, berkata Imam As-Sam'ani fil Ansab, dalam kitab judulnya namanya Al-Ansab. Ya, summiya Masrukan. Kenapa Abu Aisyah disebut dengan Masruk al-Ajda? Li'annahu saraqahu insanun, sebab ada manusia yang telah mencurinya. Wa huwa shagirun, saat dia lagi kecil. Jadi ceritanya begitu, kata Imam As-Sam'ani dalam kitab Al-Ansab. Ya, Abu Aisyah disebut dengan Masruk sebab waktu kecilnya dia pernah dicuri. Ya, jadi karena pernah dicuri ada kata-kata Masruk. Sama juga ada imam yang begitu istimewa namanya Abu Hatim Al-Asham.
Ya. Abu Hatim namanya Al-Asom. Al-Asom itu artinya tuli. Ya, tapi dia dikasih ya makna begitu, ada ceritanya. Saat dia lagi ngajar, ya tiba-tiba lagi sepi, seorang perempuan kentut. Ya, lalu ya orang perempuan ini nanya sama Abu Hatim. Abu Hatim pura-pura kagak dengar. Hah? Ya, tanya lagi. Kerasin suaranya apa sih? Nah, sampai 3 kali. Kemudian katanya perempuan, oh berarti ini guru nih budeg nih. Ya, tadi gue kentut kagak denger berarti. Nah, sehingga yang tadinya dimalu tuh bapak ibu, rasa malunya karena dikentut, ya akhirnya dia pede. Oh, kesimpulannya guru saya waktu saya kentut dia kagak denger. Nah, makanya disebut Abu Hatim Al-Asom. Nah, begitu. Jadi ada ceritanya tuh. Ini sama Abu Aisyah Masruk Al-Ajda. Ya, kenapa disebut dengan Masruk? Kata Imam Sam'ani dalam kitab Al-Ansab, dulu waktu kecilnya dia pernah dicuri. Summa wujida, kemudian ditemuin lagi. Ya, habis dicuri, ya kemudian ditemukan lagi. Makanya disebut namanya Abu Aisyah Masrukul Ajda. Wa qad sabata fil ahaditsi shahihah, dan sungguh telah tetap dalam hadis-hadis sahihah takniyatun Nabi, dikunyahkannya Nabi Muhammad SAW Abu Hurairah. Nabi pernah ngasih kunyah kepada Abu Hurairah, bi Abi Hurairah. Abdurrahman bin Sakhar dikunyahkan dengan Abi Hurairah. Cukup saya kira, nanti baru Kitabul Azkar Al-Mutafarriqati. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam.